warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah KUA Kecamatan Lemuk Kidul, Kabupaten Garut akan kedatangan tim mengenai supervisi dari Subdit Kepenghuluan Bimas Islam Kementerian Agama Pusat RI. Tentu berita ini Pak Naib sudah kita dapatkan dari Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut. Kira-kira persiapan apa dari KUA untuk menghadapi atau melayani atau untuk menyambut kedatangan mereka untuk datang ke KUA? Tentu ada dialog atau pemeriksaan atau dan lain sebagainya. Kira-kira bagaimana ungkapan Pak Naib mengenai persiapan dari KUA itu sendiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, bahwa kemarin kurang lebih jam 5:30 kita mendapati informasi dari Pak Kasubdimas, yaitu Pak Haji Muhtarom, bahwa KUA Kecamatan Tarogong Kidul akan mendapati monep atau supervisi dari Kasubdit Kepenghuluan dan gabungan dari OKH, yaitu organisasi tata kelola kepegawaian dan hukum. Maka oleh sebab itu bahwa Pak Kasih memberikan informasi tolong untuk disiapkan segala macamnya terkait dengan pemeriksaan, monitoring dan lain sebagainya. Tentu saja persiapannya kami atas nama Kepala Kantor mengingatkan, menginformasikan kepada rekan-rekan bahwa besok pagi jam 8 akan kedatangan tim visitasi atau monitoring dari Kasubdit. Barangkali sederhana saja Pak Haji, kita hanya menyampaikan agar disiapkan beberapa hal yang akan diperiksa. Begitu Pak. Ya, terima kasih Pak Naib selaku Kepala KUA Kecamatan Kidul yang telah menyampaikan. Tentu alhamdulillah setelah ada informasi dari Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Garut, maka seluruh yang ada personel di KUA sudah diberitahu dan persiapan alhamdulillah sudah matang. Mereka selaku tim mulai supervisi insya Allah akan disambut dengan segala apapun keberadaan yang ada di KUA. Mudah-mudahan apa yang digambarkan tadi oleh Bapak Kepala KUA ada guna dan manfaatnya. Sekian saja sebagai sebuah gambaran untuk persiapan kepada seluruh karyawan yang ada di KUA. Terima kasih Pak atas waktunya dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera.
Ya, langsung ke lembar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati, Pak Kasih, Pak Kepala KUA, Pak dulu ya. Ya, Pak siapa namanya ini? Pak Asep Iwan, bukan? Pak Ilham. Di lapangan. Bapak PAH apa PNS? P3K. Oh, P3K. Ada berapa P3K? Ada 3. Ada 3. Di lapangan. Ada kantor tiap hari kan? Kantor. Kantor ya. Teman-teman tim supervisi Pak Ade ya, semuanya alhamdulillah ya, tanpa diduga kita semua di sini. Salawat dan salam sama Tuhan semoga menjadikan kita bisa kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud dan tujuan kita datang ke sini. Pertama, bagaimana yang kita terima kasih kita dalam rangka supervisi administrasi, supervisi layanan KUA. Kita mau motret bagaimana kondisi KUA di lapangan yang semestinya kita laksanakan itu tanpa jadwal. Nah, kemarin pada saat hasil audit Pak Menteri langsung menyinggung, langsung ngomong di hadapan forum bahwa supervisi ini dilaksanakan oleh pusat dan waktu serta tempat jangan diprediksikan, jangan direncanakan. Ada waktu, tempat, langsung eksekusi gitu. Nah, ini yang pertama karena sesuai juga dengan arahan yang disampaikan, bukan arahan ya, aturan yang tertuang di dalam PMA. Jadi ujian bimbing mahasiswa itu sewaktu-waktu bisa melakukan supervisi kemana saja. Jadi tidak ada kewajiban harus dalam setahun sekali, tidak. Nah, terus misalnya di setiap harus supervisi, di setiap provinsi juga tidak. Nah, ini kita dalam rangka supervisi ini memotret KUA yang pada akhirnya kita akan menyusun beberapa kebijakan terkait layanan di KUA. Nah, yang kedua, kedatangan di sini memang tidak ada ini tadi Pak, memang di alhamdulillah oleh Pak Kasudit di Acak dipilih. Nah, Jawa Barat kebetulan kebagian 2 ini, Garut dan satu lagi nanti Unsur yang akan dilaksanakan di hari Senin besok. Nah, sekarang kita terdiri dari 3 tim Pak, 3 bagian. Ada dari kepemudaan, ada dari bagian keuangan, ada dari bagian kepegawaian. Nah, Pak Naib ya, nanti teman-teman ini akan tanya. Kalau dari kepegawaian nanti dia akan nanya tentang kepegawaian. Kalau dari bagian keuangan nanti dia akan tanya tentang beberapa hal, termasuk itu tentang PNBP. Nah, kalau kita dari kepemudaan lebih kepada administrasi. Hari ini kita akan coba cek pelaksanaan administrasi pencatatan nikah di KUA Tarogong Kaler. Tarogong Kidul. Tarogong Kaler lah ya. Nah, itu mungkin Pak Kawa ya, singkat kita akan langsung melihat administrasi dan kepegawaian serta keuangan. Saya kira gitu ya, terima kasih ya teman-teman mahasiswa dan ini keadaan kantor ya, keadaan kantor pemerintah, dan saya support yang mahasiswa nanti kalau ada praktek peradilan ya dilaksanakan saja. Saya kebetulan alumni Fakultas Syariah juga, cuman jurusannya waktu itu perbandingan mazhab. Ya, kalau dulu tuh ada perbandingan mazhab, muamalah jinayah. Jinayah saya belum. Zaman saya masuk tuh yang ada itu peradilan agama. PA. Saya masuk 91. Tamat 97. Oh iya. Saya 87. Masuk. Oh, berarti masih D3 dong. 92 sudah selesai. Oh, S1-nya. Oh, tapi di Bandung.
sudah mendapati cum laude, Pak. Oh. Saya jadi apa? Oh gitu, ya. Saya masuk ke depan, warga di belakang. CPN dulu, CPN. Yang di Jakarta. Ya, CPPN itu kan dimulai tahun 92. Jakarta. 92 itu rekrutmennya bukan dari kampus. Dari kampus. 92. 92 dari kampus, 93 pindah. Nah, berarti kan 92-nya belum, Pak. Angkatan pertama itu rata-rata diambil dari pegawai. Nah, di tahun 93 pun itu masih mengambil sebagian dari pegawai. Nah, saya angkatan CPPN 98. Angkatan 4 berarti Angkatan saya 7 dan 8 angkatan saya. angkatan pertama 94. Lagi angkatan Tahun itu 2 94. kali. Angkatan pertama. 94. 94 tahun pertama. 94 itu sudah CPPN dari kampus. Ya, dari kampus. Betul. Dari duit. Ya, dari kampus rekrutmennya itu. Saya ada teman saya yang dulu. Nah, ini adik-adik dari WIM silakan disebar, buka-buka web kalau mau jadi penghulu. Penghulu itu indah dan enak. Tapi karena masih semester 4 ya masih jauh lah. Kalau teman-temannya senior-seniornya ada yang sudah tamat, insya Allah tahun ini ada pembukaan CPNS penghulu. Silakan disebar di kampusnya ya. Ya saya kira begitu. Terima kasih. Kita langsung eksekusi saja Pak Naib ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini kita langsung aja. Ya. Pak yang bisa di ruangan ini. Ya, di sini aja. Satu tempat sini aja. Yang di Ini nggak ada nikah kan? Ada. Nggak ada ya. Di sini aja. Ya. Ambil laptop Pak. Laptop Pak. Teman-teman mahasiswa dan siswi di sini. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan layani umat membangun bangsa berkhidmat untuk umat dalam keberagaman bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan
jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai.
mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan, hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berhikmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Hikmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani. Informasi yang kami gali baik secara administrasi maupun dialog, ada beberapa yang apresiasi. Pertama, terima kasih bahwa sepanjang dialog keberadaan P3N sepertinya tidak diperlukan di Kabupaten Garut, karena berdasarkan dari dialog kami itu umumnya layanan pernikahan itu overlooknya hanya di bulan apa namanya? Tapi dari data yang saya lihat di 2 KUA itu tidak ada 2 KUA ini yang peristiwa nikahnya ini di atas 100. Rata-rata di bawah 100. Ya, kalau hari raya Anggun saya perhatiin 2 KUA ini rata-rata tuh masih itu di atas 100. Di luar dari bulan itu sehingga tidak ada pernikahan yang melebihi di angka 100 boleh dikatakan tidak ada.
Sengaja saya ambil perbandingan tahun 2023 sampai 2024. Ternyata fakta itu mengatakan seperti itu. Dan pun kalau di sini sepertinya ada 3 tenaga. Kalau pernikahan 115 yang tertinggi tadi ya. Kalau di sana yang 115 ini 100. Kalau dibagi 3 secara rasionya masih cukup. Jadi setahun lagi berpensi Ya, artinya kita kan kemarin sudah menyusun Cap Dirjen P3N. Dan ini catatan bagi kita bahwa sebenarnya secara SDM layanan pernikahan tercover oleh 2 KUA yang saya survei. Tidak sementara kesimpulannya begitu. Generalisasi ya. Generalnya nanti kita ngambil sampel di daerah lain. Mungkin ada kayak di Jawa Tengah mungkin atau Jawa Timur, mungkin di daerah Sumatera masih memerlukan P3N atau tidak, nanti kita lihat dari hasil temuannya nanti. Itu yang pertama. Kemudian kaitan dengan P3K bagi yang ini nggak ada ya, Pak kawan, nggak ada ya, P3K penghulu. Nah, P3K penghulu ini kan sudah didektek ya Pak Kasim, saya kira mungkin bisa diberdayakan, diberdayakan untuk membantu KUA dalam melakukan layanan pernikahan. Itu kaitan dengan P3K, kemudian kaitan dengan administrasi ke dalam. Kalau berkaca kepada 2 KUA sebenarnya sudah berjalan dengan baik, cuman saya belum melihat bukti berdasarkan data. Ini buku stok, saya kira ini penting, ini dasar utama ini yang perlu menjadi perhatian KUA. Kalau kemarin di Tarogong Kalem, saya kira itu tinggal petugasnya karena 2007 kali ya, jadi tulisannya sudah dibaca. Nah kalau di sini petugasnya ya jelas ya, dan paham tentang stok ini. Kalau yang ibu-ibu kemarin tuh agak sedikit lompat Pak, misalnya penerimaan bulan Februari 500 sampai 700, 501 sampai 701. Kemudian penerimaan April misalnya 101 sampai 301. Nah beliau tuh lompat kemarin tuh, penerimaan Februari 501, habis di bulan Maret misalnya, di bulan April 700, beliau masih melanjutkan nomor itu di bulan tua tadi ya. Yang seharusnya aku sudah ganti nomor operasi. Nah, kebetulan di sini ya, saya kira bagus. Kayaknya ya gambar tuh. Tadi dari kawan Tarogong Kadet bagus di sini. Pertama dari sisi pelaksanaan administrasinya ya. Cuman tadi saya diskusi dengan Pak Rijal, yang perlu diingat itu nanti adalah apabila mas kawin, hati-hati mas kawin Pak, terutama yang berjumlah besar. Ya, yang berjumlah besar itu betul-betul masuk ke dalam akta dan setelah itu dibayar. Karena apa, risikonya sudah banyak kejadian Pak. Orang punya mas kawin besar, kemudian broken, kemudian suami minta mas kawinnya. Nah di situ sering terjadi itu apa namanya perdebatan yang namanya kalau orang di saling tengah jalan itu kan lain ceritanya. Pokoknya punya orang punya dia nggak mau punya orang. Nah beberapa waktu lalu pernah kejadian itu di Jawa Tengah, ribut soal mas kawin itu. Dia broken, pisah, suaminya minta mas kawin ya gede kan. Wah, di Jakarta pernah kejadian sekali itu di kawan begitu, mas kawinnya besar, dia pisah, dia cerai duluan. Minta mas kawin. Nah untuk itu saya betul mengimbau kita bahwa Pak Penghulu ini untuk setelah mas kawin itu dicoret.
kalau ada perbaikan, sebenarnya disingkatkan sudah ada itu Pak. Nah, kalau ada perbaikan betul-betul diparaf di stem, ya, akta nikah ada perbaikan paraf standar. Dan itu dasar nanti takut di kemudian nanti. Sudah banyak Pak. Kemarin ada kasus tentang dia minta akta rujuk Pak. Minta duplikat akta rujuk. Berarti dia sudah pernah punya akta rujuk. Kemudian akta rujuknya dia punya tapi fotokopi. Kita sudah membayangkan ya akta rujuk ini berarti ini peristiwa terjadi tahun 80 mundur. Kira-kira bayangan Pak Pengunduh gimana itu? Ada nggak di kawah? Nah setelah diperiksa di kawah tidak ada. Tapi dia megang buku kutipan akta itu. Minta dilegalisasi. Kenapa dilegalisasi? Terjadi konflik harta waris. Konflik harta waris kan mau nggak mau kan ditarik asal usulnya. Ini nikah. Nah dilalahnya ini orang sudah lulus nikah lagi. Jadi punya biang dua ya, dan ini saling berebut harta waris. Itu jadinya. Nah, yang kita pikirkan hari ini adalah dokumen ini ya Pak. Ini kan mulai dari tahun 84 ya. Tolong Pak Kawan ini betul-betul dijaga jadi jenis ini. Hah? 2008 apalagi masih muda itu ya. 2008 itu kalau bisa diupload lah Pak Rizal ya. Dalam singkat. Sudah bisa kan diupload ya? Pak Halim ya. Yang berlaku mundur itu sampai 2008 upload di dalam singkat deh. Ya, Pak Rizal, Pak Halim, operator siapa? Bapak ya? Siapa operator? Pak Budi yang membantu Pak. Pak Budi. Pak Budi. Minta tolong secara bertahap ya, Pak Budi. Ini mau sebentar lah uploadnya. Saya diteleponin dibantu sama Pak Halim sama Pak Rizal. Ya, itu kewajiban penghulu Pak. Di dalam Permenpan nanti kita bunyikan tugas penghulu salah satunya adalah mengupload akta nikah ke dalam SIM-rekam, mengamankan dokumen bahasa ininya, bahasa tugasnya. Nah itu soal administrasi ini saya apresiasi lebih baik dari Bongkaler, dan juga saya lihat berhasilnya lumayan bagus. Nah, mohon nanti ini Pak Awa, Pak Misbah ini lebih dijaga terus sampai kalau ini berkembang lebih lanjut. Dan ini saya kira kan sudah kantor kita. Nah tolong nih Pak Misbah nanti kalaupun diganti ya harus diwariskan ini bersih, bagus, rapi. Ya. Bagus, rapi dan tertata. Ya mudah-mudahan nanti. Sama-sama banyak lagi. Iya, baik. Semester 5. Ya, saya kira itu ya. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang ada mau menyampaikan, Pak Ayat dan siapa? Ada Ayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ayat dari Kementerian Keuangan dan FMF. Setelah tadi saya lihat sampling aja per bulannya, secara setoran keseluruhan tidak ada anomali. Hanya saja dapat ditemukan beberapa peristiwa yang dimana setorannya itu waktunya sangat pendek, bahkan selisihnya itu detik, yang itu dugaannya disetorkan oleh satu orang. Yang dugaannya bukan disetorkan langsung oleh Capim, jadi dikumpulkan satu orang terus kemudian itu menyetorkan. Kalau dari keuangan cuma hanya itu saja. Mungkin himbauan dari kami untuk mengingatkan agar hal itu dihindari, sebab ada potensi kemungkinan bisa jadi titipannya bayarnya berlebih Pak untuk ongkos transport ke setorannya kan, itu kemungkinan saja. Tapi kita tidak mau bersujud, hanya menginformasikan faktanya seperti itu berdasarkan data yang kita tahu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin Pak Ali.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, siang hari ini kita telah selesai ya secara tugas punya berapa tadi ya. Jadi terima kasih kepada Pak Kasih Kang. Baru 3 bulan ya. Hampir itu baru mual-mual ya. Amin nih. Dengan Misbah dengan Alim ya, luar biasa ini karena saya senang ada kata-kata yang saya ingin sampaikan dan ini harus dilestarikan menurut saya. Yang kecil adalah di depan rumah tamu ini tidak ada minum dan permen ya, jadi diciptakan bahwa lama bahwa yang apa namanya ya, bahwa yang menyenangkan gitu. Tidak menakutkan, jadi masyarakat yang datang jadi dibuat. Nah, itu memang harusnya pelayanan publik yang pertama bagaimana nyaman. Kan di wali kota Bandung itu saya ingat sekali zamannya Pak Wali Kota yang sekarang jadi kemarin gubernur ya Pak Ridwan Kamil itu ramah Pak. Kantornya sudah tertutup, tidak dikunci Pak. Jadi pagi-pagi itu masyarakat bisa menikmati dan berolahraga apa. Itulah memang uang rakyat kembali ke rakyat sebenarnya. Dan seperti ini juga ruang guru, musola, walaupun memang ini SDBSN ya, kami mengharapkan semua kawas seperti ini. Luar biasa kan sodako ya. Saya baru lihat ini ada permen, ada memang sodako harus terus ditingkatkan dan gitu. Akan kembali ke kita, langsung dibayar tunai sama Allah insya Allah. Akan dibayar jalan seperti itu. Dan beberapa kali juga tahun kemarin ya beberapa kawan kami dari keuangan dan alhamdulillah memang catatannya bagus ya. Ini mudah-mudahan bisa dicontohkan kepada kawan-kawan yang lain di seluruh Indonesia. Kita kalau itu saja. Demikian dulu saja yang apa namanya, mari kita berapresiasi memang itu mungkin dari SDM dari OKH ada tambahan dari Mas, ada yang mau disampaikan, kita kembalikan kepada Ya, baik. Terima kasih Ya. Pak Dede dan Pak Aris semuanya. Jadi sengaja saya nggak cerita ke Bapak sekarang. Nah, jadi kebetulan kami itu baru seminggu kemarin selesai melihat revisi itu, dan kita memegang kita sering bersama. Dan Trabong Kidul ini gelar umum Pak. Tiga-tiganya dapat. Kalau saat kita diundur ke Bapak sebelumnya nanti bisa subjektif kan. Ya. Ternyata Pak Naib sama kan penilaiannya ya. Bagus semuanya kan, tidak ada komen. Jadi tim kami itu memang ketika supervisi itu persis juga polanya seperti Bapak gitu. Jadi kayaknya sama kayak kita ya. Buka dokumen dulu semua, baru ekspor di stressing semua. Dan hasilnya ya kalau itu terus di triwulan yang pertama ini yang semester pertama itu juara di umum di administrasi kebersihan. Kan SBS itu udah banyak juga juga kita bicara dari kebersihan ya SBSN. Karena ini yang bagus. Terima kasih. Jadi ini satu preferensi penilaian yang objektif banyak ya. Jadi tanya ke Pak Dede atau Pak Aris. Saya nggak ngobrol soal bahwa ini juara umum ya. baru 3 bulan. Ya itu saja banyak karena sudah jam 1:04 atau mana itu Luar biasa nih beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati terima kasih Pak Kasih, terima kasih rekan-rekan doa. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun dengan keterbatasan saat ini seringkali stressing dengan rekan-rekan bagaimana layanan itu supaya bisa selesai. Itu seringkali setiap minggu, setiap hari sampaikan. Dan terima kasih pada Pak Jibril, Pak Ida, bagaimana
kita telah diamanati oleh negara. KUA dalam kondisi itu adalah lobby radikalisasi. Oleh sebab itu kami berupaya walaupun capek dan walaupun kemampuan saya secara pribadi itu tidak sanggup sesungguhnya, tetapi dicoba try and try again, terus berlanjut dan alhamdulillah kita mendapati sesuatu. Itu adalah ini karena rezeki. Jadi secara pribadi saya, kemampuan saya tidak ada kemampuan, tetapi saya berupaya berdoa terus pelajari bagaimana KUA ini supaya bisa sempurna menuju sampai. Itu banyak Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak semuanya. Terima kasih telah mendampingi kita semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal, Pak. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk 1, 2, 3. Ya, doa naik haji. Garut unggul. Garut unggul kayak gini, Pak. Doa naik haji. 1, 2, 3. Ya, mulai Garut unggul gimana? Garut unggul gini, Pak. Oh, iya. Jempolnya dikasih. Garut 1, 2, 3. Oke. Satu lagi Pak Kasih. Karagom kilo cinta. Satu, dua, tiga. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa, berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa.